Halo, selamat siang. Perkenalkan kami dari Grup L. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Agung Raitri Angga Wijananta dengan NPM 2306 157495. Yang kedua Fadlan Hanafi Adibrata 2306 224335. Selanjutnya Kausar Faradika Faisal 2306 225 552. Pada saat ini kami akan membagikan tentang studi kasus 5. Yang pertama, studi kasus ini tentang pembangunan unit pemadam kebakaran pada Kota Depok. Untuk meningkatkan layanan keselamatan bagi para warganya, setiap kecamatan di Depok harus memiliki setidaknya satu unit pemadam kebakaran atau memiliki akses ke unit pemadam kebakaran yang terletak di kecamatan yang berbatasan langsung dengannya. Selain itu, untuk kecamatan yang cenderung besar, mungkin diperlukan lebih dari satu unit pemadam kebakaran agar dapat memberikan layanan yang cepat, efektif, dan Anda juga dapat menambahkan informasi penting seperti kami menambahkan infrastruktur jalan yang kira-kira apakah mungkin untuk diakses unit pemadam kebakaran yang bersebelahan dengan kecamatan yang dimaksud. Selanjutnya, pada kode ini kami membuat inputan seperti jumlah kecamatan, lalu nama kecamatan yang dimaksud, luas kecamatan, apakah kecamatan tersebut memiliki populasi yang cenderung padat atau tidak per kilometernya, lalu pada kecamatan tersebut berbatasan dengan kecamatan apa saja, lalu apakah di kecamatan tersebut memiliki infrastruktur yang memadai, dan inputan tersebut akan ditanyakan pada setiap kecamatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kausar Faradika Faisal, Teknik Elektro 2023 dengan NPM 2306 2255552. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait eh, kode OOP-nya. Seperti yang tadi sudah disampaikan eh, dari case study dengan ide input dan outputnya, kami tentu memerlukan OOP. Nah, dalam hal ini kami membuat kelas yang bernama district, di mana dalam kelas ini kami akan menyimpan uh, variabel-variabel seperti nama distriknya, kemudian luas wilayah dari distriknya, kemudian juga uh, kepadatan penduduk dari distrik tersebut, kemudian neighbors dari uh, distrik tersebut seperti distrik lainnya gitu. Kemudian juga infrastruktur good ini nantinya akan mengecek apakah infrastruktur pada distrik tersebut uh, sudah bagus atau belum. Dan kami juga menambahkan di sini initial value dari fire stationsnya yaitu 0, begitu. Karena ide kami nanti ketika pengecekan pemrosesan dari data-data yang sudah diinput oleh user, nanti dari initial value fire station ini akan ditambah jika kondisinya mencukupi gitu. Kemudian di sini ada function representation, di mana ini nanti uh, sebagai display untuk output, seperti itu. Oke, uh, yang distrik ini kelas pertama kita. Kemudian yang kedua itu ada Versation Optimizer, kelas Versation Optimizer, di mana kelas ini tujuannya adalah untuk memproses data-data yang sudah diinput oleh user, sehingga nanti outputnya adalah sebuah maaf outputnya adalah jumlah dari si fire stationnya itu sendiri, seperti itu. Nah, tapi di sini kami juga menambahkan function lain seperti add district,
dimana ini nantinya akan ketika function ini dipanggil akan menambahkan distrik baru menggunakan kelas distrik yang pertama tadi yang sudah disebutkan tadi. Seperti itu. Kemudian untuk eh, cara penilaian eh, penentuan berapa fire station yang diperlukan di setiap distriknya, ini adalah logiknya. Jadi pertama-tama kami melakukan perulangan for dengan bloknya itu segini, perulangan for sebanyak distrik yang sudah di-input oleh user. Seperti itu. Nah, kemudian dari distrik-distrik itu, uh, pertama dicek dulu density-nya atau kepadatan penduduknya. Apabila input usernya itu melebihi dari 10.000, maka um, fire station-nya otomatis akan ditambah 2. Seperti itu. Tapi dengan catatan district size-nya itu lebih besar daripada 20. Kalau misalnya district size-nya itu lebih besar, kurang dari sama dengan 20, maka fire station ini hanya akan ditambah 1. Seperti itu. Nah, apabila district density-nya itu tidak lebih besar daripada 10.000 atau kurang dari sama dengan 10.000, maka akan loncat ke elif yang ini, dimana dicek terlebih dahulu apakah ukuran dari distriknya itu lebih besar daripada 20 km persegi atau justru kurang. Nah, besar, kalau misalnya lebih besar, itu nanti fire stationnya akan ditambah 1, seperti itu. Nah, apabila kondisi yang if dan elif ini tidak ada yang terpenuhi, maka selanjutnya akan langsung ke yang bawah sini, dimana di sini akan melakukan pengecekan dengan perulangan for neighbor in district.neighbor. Ini berarti melakukan perulangan sebanyak distrik tetangga yang diinput oleh user, seperti itu. Ya, kemudian neighbor district sama dengan self.district.get neighbor.strip ini sebenarnya hanya untuk apa ya, mendapatkan salah satu dari distrik-distrik tetangga yang diinput oleh user. Nah, kemudian neighbor district ini akan dicek jika misalnya ada, dan kemudian fire station pada distrik tetangga tersebut itu lebih dari 0 dan infrastrukturnya itu sudah bagus, maka nggak perlu kita tambah, karena uh, kita tambah fire sessionnya. Kenapa? Karena uh, seharusnya sudah bisa tercover lah. Nah, tapi kalau misalnya enggak, ini otomatis akan menambah fire sessionnya sebanyak 1, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini ada function untuk display district, dimana ini akan melakukan display district, ini akan mereturn yang ada di
sini yang tadi sudah disebutkan. Nah, mungkin segitu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Mungkin perkenalkan, nama saya Agung Fitriando Janata, dari jurusan Teknik Teknologi Materi angkatan 2023 dengan NPM 2306 19745. Nah, di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya itu tentang study phases various station di Kota Depok. Nah, pada function ini bakal ngebahas tentang uh, program yang bakal bertugas untuk ngejalanin dan menyimpan tentang si kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Depok ini, dan bakal ngelakuin perhitungan si alokasi dari unit pemadam kebakaran. Nah, dari si number distrik ini tuh kita bakal masukin jumlah kecamatan yang kita mau. Misalkan kita dibutuhnya Kota Depok, kita bakal masukin ketiga, maka nanti tuh bakal berulang sebanyak 3 kali, itu ditanding sama si ini. Ini bakal mengulang mengulang function ini tuh selama 3 kali gitu. Nah, selanjutnya pada bagian ini tuh kita diminta buat masukin dari kecamatan-kecamatan tadi. Yang kita minta kan kita mau misalnya 3. Yaudah kita masukin 3 kali. Nah, pada namanya kita masukin nih kecamatannya itu namanya apa, terus luasnya itu berapa, terus populasi dari kecamatannya ini ada berapa aja. Misalkan ada kecamatan tadi misalnya Seragen Sawah, Depok Baru sama Limo. Mungkin Limo tetangganya cuma Seragen Sawah gitu-gitu. Terus apakah infrastrukturnya udah bagus apa belum? Nanti tinggal terus kalau enggak pilih no aja. Nah, saatnya kita bakal masuk ke sini. Ini tuh adalah kode terakhir buat ngejalanin si program ini untuk nentuin si berapa sih jumlah apa namanya unit pembakaran yang kita perlukan buat si kecamatan itu. Nah, di function pertama ini yang optimizer fire station ini tuh bakal ngejalanin tentang pengoptimalannya. Terus algoritmanya sini tuh make kayak data data kecamatannya itu dari nama, luas, terus kepadatan penduduk, terus kualitas infrastrukturnya itu gimana. Nah, nanti kalau udah dihitung tuh untuk jumlah unit pemadam kebakaran yang dibutuhin berapa, nanti bakal ada perintah print optimize fire station allocation. Nah, itu tuh bakal menandain bahwa si alokasi dari unit pemadam kebakaran itu udah selesai gitu. Nah, terus terakhir nih ada optimizer display district. Ini tuh untuk nampilin daftar semua distrik. Maaf, nampilin data semua kecamatan yang ada. Misalkan kita tadi butuh 3 kan. Misalnya kita ambil 3, yaudah nanti bakal ditampilin 3 kecamatan yang ada. Itu yang ditampilin itu terkait udah sekarang dibutuhin sama si kecamatan-kecamatan tadi. Oke. Mungkin kita bakal langsung coba langsung aja. Untuk kecamatannya kita minta 3, misalnya kita minta 3. Oke. Pertama mungkin Sering Sawah. Sering Sawah. Oke. Luasnya mungkin 50 km persegi. Terus populasinya ada 1000. 1000, ya benar. Untuk mungkin kita taruh satu aja ya, Kampung Limo. Kampung untuk tetangganya kita pakai Kampung Limo aja. Mungkin kita pilih nah, nah untuk kecamatan kedua kita pilih Kampung Limo. Ini 40 km persegi aja. Ini cuma contoh aja ya. Terus luas wilayahnya ada 1500. Ada Srengseng Sawah. Kita di sini pakai koma ya untuk nandain sambungannya dari si kecamatan tetangga si kecamatan ini. Srengseng Sawah sama Depok Baru aja. Depok Baru. Oke. Untuk infrastrukturnya kita tulis bagus. Nah, selanjutnya ada di ketiga lagi, itu adalah Depok Baru. Terus untuk luasnya ada di 45 km persegi aja. Terus warganya ada di 1300. Terus untuk ini ada Kampung Limo. Tetangganya itu ada Kampung Limo. Oh, ini bagus, yes. Oke. Nah, di sini udah langsung ditampilin berapa sih butuhnya.
kalau dari Kecamatan Seringseng Sawah dengan area luas itu ada 50 km persegi, terus populasinya ada 1.000 jiwa orang per meter kilo persegi. Terus apa namanya tetangganya itu adalah Kampung Limo, maka dengan infrastruktur yang jelek, case ini tuh bakal ngeluarin satu fire station untuk safety-nya. Nah, lagi untuk Kampung Limo dengan 40 km persegi, terus populasinya ada 1.500, eh, terus apa namanya tetangganya itu ada Seringseng Sawah sama Depok Baru. Jadi berdasarkan analisis butuh satu stasiun juga. Terus untuk Depok Baru 45 km persegi, terus tetangganya Kampung Limo, terus dengan infrastruktur yang bagus, si Depok Baru cuma butuh satu satu unit pemadam kebakaran aja. Oke, demikian dari kami. Terima kasih.